warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku. Kali ini aku akan membahas teori hierarki. Nah, bagi teman-teman semua, simak baik-baik ya materi yang akan aku sampaikan. Teori hierarki Maslow menyatakan ada 5 tingkatan dalam kebutuhan manusia, mulai dari yang paling rendah, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan ego, dan kebutuhan aktualisasi diri sebagai tingkatan paling tinggi. 1. Yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan paling dasar pada setiap orang adalah kebutuhan fisiologis. Yang ini kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Kebutuhan-kebutuhan fisiologis adalah potensi paling dasar dan besar dari semua pemenuhan kebutuhan di atasnya. Yang kedua ada rasa aman. Setelah kebutuhan-kebutuhan fisiologis terpuaskan secukupnya, muncullah apa yang disebut Maslow sebagai kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman. Nah, yang ketiga, ada kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Jika kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman terpenuhi, maka muncullah rasa akan cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki dimiliki. Kebutuhan-kebutuhan ini meliputi dorongan untuk dibutuhkan orang lain agar kita dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Bentuk akan pemenuhan kebutuhan ini seperti bersahabat, keinginan memiliki pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk dekat pada keluarga, dan kebutuhan antar pribadi, seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta. Yang keempat yaitu kebutuhan akan penghargaan. Setelah kebutuhan dicintai dan dimiliki tercapai, selanjutnya manusia akan bebas untuk mengejar kebutuhan egonya atas keinginannya untuk berprestasi dan memiliki prestis. Maslow menemukan bahwa setiap orang yang memiliki 2 kategori mengenai kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan lebih rendah dan lebih tinggi. Kebutuhan yang lebih rendah adalah kebutuhan untuk menghormati orang lain, kebutuhan akan status, ketenaran, kemuliaan, pengakuan, perhatian, reputasi, apresiasi, martabat, bahkan dominasi. Kebutuhan yang tinggi adalah kebutuhan akan harga diri, termasuk perasaan, keyakinan, kompetensi, prestasi, penguasaan, kemandirian, dan kebebasan. Nah, yang kelima ada akan kebutuhan aktualisasi diri. Tingkatan terakhir dari kebutuhan dasar Maslow adalah aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. Pada tahap ini, seseorang mengembangkan semaksimal mungkin segala potensi yang dimilikinya. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Maslow melukiskan kebutuhan ini sebagai hasrat untuk semakin menjadi diri sepenuh kemampuannya sendiri, menjadi apa yang menurut kemampuannya. Nah, selanjutnya ada contoh pendekatan teori hierarki pada cerpen. Nah, dalam cerpen ini dapat ditemukan kebutuhan fisiologis. Pada cerpen ini, pengarang atau tokoh aku untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya, yaitu dengan berjalan-jalan keluar untuk menghirup udara segar dan memuaskan batin dengan melihat pemandangan yang indah di tepi pantai. Seperti terlihat dalam kutipan, sore itu aku duduk seorang diri di tepi pantai, memandang dunia yang terdiri dari waktu, memandang bagaimana ruang dan waktu bersekutu, menjelmakan alam itu untuk mataku,
Di tepi pantai, di tepi bumi, semesta adalah sapuan warna keemasan, dan laut adalah cairan logam, meskipun buih pada debur ombak yang menghembus itu tetap saja putih seperti kapas, dan langit tetap saja ungu, dan angin tetap saja lembab dan basah, dan pasir tetap saja hangat ketika kuusapkan kakiku ke dalamnya. Dari kutipan tersebut terlihat tokoh aku dalam cerpen terdapat dalam memenuhi kebutuhan fisiologisnya, yaitu dengan duduk-duduk di tepi pantai sehingga dapat menikmati indahnya senja. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa sayang. Kebutuhan akan aman sudah muncul sejak bayi dalam bentuk menangis ketika bayi mendapatkan perlakuan yang kasar. Dalam cerpen ini, tokoh aku dalam memenuhi kebutuhan keamanan yaitu dengan menghindarkan diri ketika polisi mengejarnya karena dia dituduh telah mencuri senja dan membawanya lari di dalam mobil. Akan tetapi tokoh aku atau pengarang berhasil lolos dan mendapatkan rasa aman setelah masuk ke dalam sebuah lorong-lorong. Seperti yang terlihat pada kutipan. Terjadi kejar-kejaran yang seru, tapi aku lebih tahu seluk-beluk kota. Jalanan dengan cahaya yang bermain warna, gang-gang gelap yang tidak pernah tercatat dalam buku alamat, lorong-lorong rahasia yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang di bawah tanah. Aku tersudut dan akhirnya nyaris tertangkap. Kalau saja tidak ada gorong-gorong yang terbuka. Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa tokoh aku memenuhi kebutuhan keamanan dari incaran polisi telah terpenuhi dengan dia bersembunyi di dalam sebuah gorong-gorong yang gelap. Nah, yang ketiga ada kebutuhan dimiliki dan dicintai. Inti dari kebutuhan dimiliki dan dicintai adalah perasaan tulus seseorang kepada lawan jenis sehingga membuat seseorang terlalu ingin membahagiakan pasangannya. Dalam cerpen ini, tokoh aku dalam memenuhi kebutuhan dimiliki dan dicintai yaitu dengan mengirim sepotong surat yang berisi kerinduannya kepada seorang perempuan yang bernama Alina. Seperti terlihat dalam kutipan, Alina tercinta, bersama surat ini kukirimkan kepadamu sepotong senja dengan angin, debur ombak, matahari tenggelam, dan cahaya keemasan. Apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap? Dan kutipan pada akhir cerpen tersebut, dengan ini kukirimkan pula kerinduanku padamu dengan cium, peluk, dan bisikan terhangat dari sebuah tempat yang paling sunyi di dunia. Jika dapat diaklogikakan bahwa dalam cerpen tersebut tokoh aku atau pengarang untuk memenuhi kebutuhan dimiliki dan dicintai yaitu dengan mengungkapkan kata-kata cinta dan mencoba memberi sesuatu yang indah pada orang yang dia sayangi, yaitu Alina. Nah, yang keempat ada kebutuhan harga diri. Dalam cerpen ini, tokoh aku atau pengarang dalam memenuhi kebutuhan harga diri, yaitu dengan memanja diri, seperti menikmati keindahan alam, semuanya terpuaskan juga setelah ada sesuatu untuk membahagiakan orang yang disayang telah berhasil didapatkan. Seperti terlihat dalam kutipan, setelah itu aku berjalan pulang dengan perasaan senang.
Aku tahu kamu akan menyukainya karena kamu tahu itu senja yang selalu kamu bayangkan untuk kita. Aku tahu kamu membayangkan hari libur yang panjang, perjalanan yang jauh, dan barangkali sepasang kursi malas pada sepotong senja di sebuah pantai di mana kita akan bercakap-cakap sembari memandang langit, sambil berangan-angan, sambil bertanya-tanya apakah semua itu memang benar-benar telah terjadi. Kini senja itu bisa kamu bawa kemana-mana. Kutipan tersebut tampak bahwa tokoh aku, kebutuhan akan harga dirinya terpenuhi dengan perasaan senang, karena telah berhasil mendapatkan sesuatu yang dimiliki, berharga yang akan diberikan kepada orang yang dicintainya. Nah, yang kelima ada kebutuhan aktualisasi diri. Untuk memenuhi kebutuhan meta dalam bentuk aktualisasi diri, tokoh aku dalam cerpen tersebut mencoba mengungkapkan perasaan cinta dan rindunya kepada orang yang disayanginya melalui kiriman sebuah surat yang berisi sepotongan senja yang didapatkan dari sebuah pantai dengan usaha yang cukup melelahkan, bahkan hampir merenggang nyawa di balik beringas kejaran polisi terhadapnya yang dituduh telah mencuri senja dan membawanya lari. Akan tetapi di sisi lain, pengarang mengaktualisasikan diri dalam tokoh aku pada cerpen tersebut untuk mengungkapkan perasaan yang mengganjal di hatinya tentang seseorang yang disayanginya yang sampai saat ini keduanya belum bisa bersama. Dan itu tetap menjadi sebuah angan karena jarak yang memisahkan. Akan tetapi, pengarang melalui tokoh aku dalam cerpen tersebut mampu mengungkapkan perasaan rindunya sebagai bentuk aktualisasi diri akan cintanya kepada orang yang disayang dan pada akhirnya akan tetap dibaca oleh orang yang disayang tersebut mewakili perasaan rindu atau perasaan rindu pengarang terhadapnya. Nah, itu tadi penjelasan dan contoh dari teori hierarki. Nah, bagi teman-teman semua, tetap pantauin channel YouTube aku ya. Dan tungguin video-video aku selanjutnya. Dadah!